Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Waalaikumsalam kita warahmatullahi ya, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa melanjutkan materi pembelajaran kita. Ya, untuk anak didik kami, agar agar dibuka videonya ya. Oh, iya, Ustaz. Untuk ya. Oke ya. Untuk yang baru bergabung, Ustaz ucapkan selamat datang ya. Nah, oke, hari ini akan kita lanjutkan materi pembelajaran kita ya. Nah, minggu yang lalu kan kita sudah membahas tentang apa namanya? timbangan. Tentang kesetimbangan, kesetimbangan kimia ya kan. Nah, kesetimbangan kimia itu pengertiannya apa kemarin itu? Kesetimbangan kimia yaitu artinya terjadi apa namanya? Terjadi eh, reaksi bolak-balik kan begitu kan? Misalkan air menjadi uap kan begitu. Nah, kemudian uap itu dia berubah lagi menjadi air kan seperti itu. Nah, jadi itu merupakan apa namanya? Contoh reaksi kesetimbangan kan begitu kan? Nah, jadi apa namanya ya? Di sini kita langsung saja melanjutkan materi kita ya. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu tentang ini udah kemarin ya. Ya, itu aja. Nah, eh, sebentar ya. Nah, ini dia. Tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau Kp ya. Nah, jadi kan kemarin itu kan kalau dia tetapan kesetimbangan itu kan rumusnya Kc sama dengan eh, konsentrasi hasil reaksi dibagi dengan konsentrasi pereaksi kan gitu, dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini kan yang kemarin kan. Nah, jadi dia konsentrasi, misalkan ini ada reaksi ya kan, ini reaksi ya. Ini reaksi. Nah, berarti konsentrasi hasilnya kan ini SO2 dan O2 ya kan? SO2 dan O2. Nah, dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Berarti ini koefisiennya berapa? Koefisiennya 2 ya kan? Kemudian yang bawahnya ini koefisiennya berapa? Koefisiennya 2. Berarti dia apa namanya? Hasil reaksi
dipangkatkan dengan hasil reaksi dibagi per reaksi dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Nah, ini simbol konsentrasi ya. Ada di kami ya. Ini dia simbol konsentrasi ya. Nah, berarti di sini yang kita pakai konsentrasinya yaitu dia yang dalam keadaan setimbang. Harus sudah dalam keadaan setimbang ya. Harus sudah dalam keadaan setimbang. Berarti yang ini yang kita pakai. Nah, itu ya. Kalau dia untuk tetapan kesetimbangan ya, untuk tetapan kesetimbangan, maka kita pakai dia yang dia dalam keadaan setimbang ya, dalam keadaan setimbang. Jadi gimana kalau misalkan yang diketahui belum dalam keadaan setimbang, misalkan di sini kan dia jika dari pemanasan 1 mol gas SO3 berarti awalnya kan dia 1 mol ya kan, diperoleh 0,25 mol gas O2. Nah, nanti berarti di sini sisanya kan gitu kan, sisanya adalah 0,25. Tentukanlah tetapan kesetimbangannya. Jadi mula-mula kan yang ini dan yang ini yang diketahui. Nah, jadi bagaimana cara mencari yang ini? Maka 0,25 inilah dia yang kita letakkan di sini sebagai zat yang terurai. Kalau dia mula-mula kan belum ada zat yang bereaksi, zat yang kalau misalkan mula-mula kan nggak ada di zat hasil reaksi kan begitu kan? Maka dia adanya di mana? Di zat terurai. Kalau untuk hasil reaksi, maka dia di sini ya, di sini 0,25, maka di sini dia 0,5. Kenapa 0,5? Kita lihat koefisiennya ya. Di sini kan 2. Maka di sini harus kita kalikan 2. Karena di sini kan dia 1 kan. 1 dia 0,5, 0,25. Di sini dia 2, maka di sini 0,5. Maka di sini karena dia 2, maka di sini 0,5. Maka dari sini kita dapatkanlah sisanya ya kan. Sisa mol yang tersisa kan begitu kan. Nah, mol yang tersisa ini 1 kurang 0,5 sama dengan 0,5 itu kita bagikan dengan volume masing-masing untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan konsentrasinya ya. Berarti di sini konsentrasinya yaitu mol dibagi dengan volumenya. Nah, ini mol dibagi dengan volumenya. Yang ini mol dibagi dengan volumenya ya. Maka dapatlah dia konsentrasi masing-masing ya. Konsentrasi masing-masing ini. Oke? Nah, itulah dia untuk tetapan kesetimbangan. Nah, itu udah pernah kita singgung ya kemarin ya. Nah, coba ini ada latihan soal ya. Coba ya perhatikan ya. Sambil dicoba-coba ya anak didik kami ya. Nah, ini ada latihan soal ya. Tapi ini Ustaz terangkan ya jawabannya ya. Nah, ke dalam wadah berukuran 2 liter dimasukkan 2 mol A dan 3 mol B. Selanjutnya dibiarkan terjadi reaksi kesetimbangan. A tambah 2B setimbang AB2 ya. Jika pada keadaan setimbang terdapat 1,2 mol zat A, tentukanlah Kc. Nah, jadi gimana cara mencarinya ini? Nah, jadi kan tadi kan sesuai dengan contoh soal, ya kan? Sesuai dengan contoh soal tadi, kita buat dulu reaksinya. A tambah 2B setimbang AB2, kan begitu kan? Nah, setelah kita buat reaksinya, maka kita lihat, kita tentukan mol yang diketahui. Mol yang diketahui adalah mol mula-mula A, ya. Berarti kita buat M, B, S. Mula-mula bereaksi sisa, sama seperti yang ini ya. Mula-mula ini namanya terurai atau bereaksi. Ini sisa. Nah, jadi mula-mula
bereaksi sisa. Oke. Nah, maka di sini yang diketahui apa? Yang diketahui adalah Enggak ada makan ini. mula-mulanya ya, mula-mulanya. Berarti mol A mula-mulanya 2, mol B mula-mulanya 3, kan begitu kan? Nah, jadi dapat mula-mula mol A dan mol B, bisa kita cari mol bereaksinya, kan begitu kan? Nah, nanti jika pada keadaan setimbang terdapat 1,2 mol zat A, berarti pada keadaan setimbang ya, pada keadaan setimbang di sini nanti dapatnya berapa? Di sini nanti dapatnya 1,2. Nah, berarti nanti kita buat di sini ya. Di sini sesuai dengan reaksinya ya, mol A, maka nanti dapatnya 1,2. Nah, nanti dapatnya mol bereaksi itu berapa? Mol bereaksi itu kalau misalkan di sini 2, di sini 1,2, maka di sini berapa? 0,8 ya. Nah, berarti nanti dia yang bereaksinya adalah 0,8 gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan dapat di sini 0,8, tinggal kita bandingkan aja ya. Koefisiennya di sini kan dia 1, 0,8 di bereaksi. Kemudian nanti di sisa ya, di sisa dia koefisiennya tinggal kita kalikan 2. Molnya tinggal kita kalikan 2. Jadi kan ini kan tadi 0,8 kan? Karena dia di sini 2, di apa namanya, di koefisien B itu 2, maka tinggal kita kalikan 2 gitu ya anak-anak kami ya. Tinggal kalikan 2 berarti 0,8 kali 2 dapatnya adalah 1,6. Maka dapat mol sisanya berapa? Mol sisanya 3 dikurang 1,6. Nah, berapa itu? 1,4 ya, 1,4. Nah, kemudian nanti di sini berapa? Di bereaksi B-nya kan begitu. Di bereaksi B-nya yaitu berapa? 0,8. Kenapa? Karena koefisiennya 1. Maka 0,8 lah sisanya, kan begitu. Nah, setelah dapat mol sisanya dapat ya, dapat mol sisanya ini tinggal kita cari konsentrasinya. Konsentrasinya berarti rumusnya konsentrasinya berarti tinggal kita bagikan aja masing-masing molnya yang sudah ada tadi, kita bagikan mol sisa yang sudah ada tadi, kita bagikan dengan volume masing-masing. Volumenya ini, volumenya kan 2, berarti 0,8 bagi 2. Kemudian di sini tadi 1,4 ya, 1,4 dibagi 2. Di sini tadi berapa? 1,2 ya. Di sini tadi 1,2 dibagi dengan 2. Nah, setelah dapat itu baru kita masukkan ke rumus yang ini Kc. Nah, seperti itu dia. Nah, itulah dia untuk menentukan apa? Untuk menentukan Kc ya. Menentukan Kc. Oke. Nah, itu dia untuk cara menentukan Kc atau tetapan kesetimbangan. Nah, jadi dia harus kita ingat lagi pelajaran yang kelas 1 kalau nggak salah itu ya. Itu kan ada mula-mula bereaksi sisa. Nah, itu nanti coba dipelajari lagi ya, mula-mula bereaksi sisa. Nah, di bereaksi itu atau di terurai ini mana ini di sini kan, di sini dia itu kan memakai perbandingan, ya kan? Di sini 2. Kalau misalkan di sini dia 2 0,5, di sini 2 0,5 koefisiennya, maka di sini dia 1 berapa? 0,25. Nah, ini coba nanti dibuka lagi ya. Materinya yang mula-mula terurai sisa itu coba dibuka lagi nanti. Nah, untuk mendapatkan mol sisanya untuk mencari konsentrasi daripada masing-masing zat gitu ya. Nah, itu dia yang untuk Kc ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke Kp ya. Nah, Kp itu dia adalah tetapan kesetimbangan parsial ya, tetapan kesetimbangan parsial. Nah, jadi hampir
kalau dia KC itu dia cuman tetapan kesetimbangan aja, ya. Nah, kalau dia KP itu dia tetapan kesetimbangan parsial, ada tambahan parsialnya, ya. Nah, jadi di sini dia kalau dia tetapan kesetimbangan parsial itu, ya, itu dia hanya pada yang berfase gas aja, ya. Nah, jadi nanti akan kita lihat contoh soalnya, ya. Nah, kalau misalkan dia hampir sama rumusnya dengan tetapan kesetimbangan, ya. Cuman dia bedanya kalau dia KP, ya, dia simbolnya bukan lagi bukan lagi konsentrasi jadi kita pakai nanti dia adalah tekanan parsial, ya, tekanan parsial zat C dikali dengan tekanan parsial zat D. Nah, berarti tekanan parsial hasil, ya, tekanan parsial hasil per tekanan parsial reaksi dipangkatkan koefisiennya masing-masing, ya. Jadi tekanan parsial hasil reaksi per tekanan parsial reaksi dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing, ya. Jadi tekanan parsial total itu dia rumusnya P total sama dengan PA, ya, PA tambah PB tambah PC tambah PD, ya. Nah, ini tergantung dari reaksinya. Kalau misalkan reaksinya cuma ada 3 di sini, maka dia PA tambah PB tambah PC, gitu, ya. Oke. Nah, coba kita lihat contoh soalnya, ya. Nah, ini dia contoh soalnya. Coba lihat, ya. Pada reaksi kesetimbangan N2 tambah 3H2 setimbang 2NH3, ya. Jika pada keadaan setimbang 0,8 mol N2, 1,2 mol H2, 2,0 mol NH3 dan tekanan total 12 atm. Tentukanlah Kp. Nah, Nah, jadi kalau untuk soal yang pertama ini, ya. Untuk soal yang pertama kita disuruh mencari apa? Kita disuruh mencari Kp, tapi di sini yang diketahui mol dalam keadaan setimbang. Nah, mol dalam keadaan setimbang. Nah, jadi kalau dia Kc tadi kan cara mencarinya tinggal kita cari konsentrasinya, ya, yaitu dengan membagi masing-masing molnya dengan volumenya, kan begitu kan, dipangkatkan koefisiennya. Nah, kalau untuk Kp, maka di sini yang kita gunakan adalah tekanan parsialnya, bukan lagi konsentrasinya. Nah, jadi cara mencari tekanan parsial masing-masing, ya. Cara mencari tekanan parsial masing-masing yaitu dengan bagaimana? Nah, cara mencari tekanan parsial masing-masing yaitu di mana, anak didik kami? Nah, perhatikan, ya. Nah, caranya kita gunakan rumus yang ini. Nah, rumus yang ini, ya, untuk mencari tekanan parsial yang mau kita cari, ya. Misalkan kita mau mencari tekanan parsial zat N2, kan begitu kan? Berarti rumusnya adalah jumlah mol N2 per jumlah mol total kali tekanan total, ya. Jumlah mol N2 per jumlah mol total dikali P total, ya. Berarti di sini jumlah mol N2 sama dengan berapa? Jumlah mol N2 sama dengan berapa? Jumlah mol N2 yaitu 0,8 per mol total. Mol totalnya tinggal kita jumlahkan aja. 0,8 tambah 1,2 tambah 2,0, ya. 0,8 tambah 1,2
tambah 2,0 ya. Berarti mol totalnya nanti adalah berapa? Adalah 4 ya. Mol totalnya adalah 4 kali P total. P totalnya adalah 12 ya. Berarti di sini 0,8 per 4,0 dikali dengan 12 ya. Berarti nanti hasilnya 2,4 atm. Nah, itu untuk yang tekanan parsial N2 ya. Nah, untuk tekanan parsial H2. Tekanan parsial H2 rumusnya ya sama ya. Berarti di sini yang kita ambil adalah mol H2 ya. Mol H2 berarti berapa? 1,2 per jumlah mol total berapa? 4,0 ya. 4,0 kali 12 atm sama dengan 3,6 atm. Nah, untuk tekanan parsial NH3 ini berarti kita ambil jumlah mol NH3 per jumlah mol total. Jumlah mol totalnya yaitu 4,0 dikali dengan 12 atm. Berarti dia 6,0 kan begitu kan? Nah, nanti setelah itu ya, setelah dapat tekanan parsial masing-masing, maka baru bisa kita cari apa? Baru bisa kita cari KP-nya ya. Nah, baru bisa kita cari KP-nya. Maka KP-nya yaitu gimana? Tekanan parsial NH3 ya dipangkatkan dengan 2. Oke. Per tekanan parsial N2. N2 kan dia apa namanya? N2 kan dia pangkatnya kan cuma 1, ya kan? Nah, karena pangkatnya cuma 1, maka dia koefisiennya kan cuma 1, maka kita pangkatkan dia dengan 1 aja gitu ya. Nah, kalau H2 perhatikan ya, H2 dia pangkatnya berapa? Pangkatnya 3. Kenapa? Karena koefisiennya 3. Nah, maka di sini langsung kita masukkan angkanya ya. PNH3 6 ya kan? Berarti 6 pangkat 2 per berapa? N2 berapa? 2,4 per 2,4 kali H2 berapa? 3,6. Berarti 6 pangkat 2 berapa? 36 per, nah nanti hasilnya berapa? 0,32. Nah, seperti itu dia ya. Nah, oke, ya, paham ya? Nah, didik kami ya. Nah, silakan yang lain buka videonya ya. Oke. Oke. Nah, itulah dia untuk tetapan kesetimbangan parsial ya. Nah, kemudian kita lanjutkan hubungan KP dengan KC ya. Hubungan KP dan KC ya. Hubungan KP dan KC ya. Itu rumusnya ada rumusnya ya. Nah, itu dia diawali dengan nah, ini karena ini penurunan rumusnya ya. Ini untuk penurunan rumusnya ya. Dan nanti setelah diturunkan rumusnya nanti dapatlah hubungannya ini dia ya. Perhatikan ya. Nah, dapat nanti hubungan KP dengan KC yaitu apa? KP sama dengan KC dikali R kali T pangkat koefisien daripada hasil dikurang koefisien daripada reaksi ya. Oke, coba kita lihat contohnya ya. Oh, di sini nggak ada contohnya. Jadi inilah dia ya hubungannya ya. Ada contohnya, KP sama dengan KC
dikali buka kurung dulu ya, buka kurung R kali T pangkat R tambah S itu maksudnya jumlah koefisien kanan ya. Berarti dia koefisien kanan yaitu R tambah S ya, R tambah S. Nah, itu kita simbolkan bisa juga dengan X. X ini artinya jumlah koefisien kanan. Berarti jumlah koefisien kanan R tambah S jumlah dikurang jumlah koefisien kiri. Nah, ini dikurang ya. Dikurang jumlah koefisien kiri ya. Koefisien kiri yaitu P tambah Q. P tambah Q ya. P tambah Q kita simbolkan juga dengan Y ya. Berarti hubungannya yaitu KP sama dengan KC kali R kali T pangkat X kurang Y ya. X kurang Y. Nah, ya. Oke. Nah, habis. Oke lah ya. Nah, itu sajalah ya dulu materi kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Untuk materi untuk masih juga dalam kesetimbangan kimia ya. Nah, supaya nanti lebih jelas lagi ya, itu nanti minggu depan akan ada contoh soal dari hubungan antara KP dengan KC ya. Oke. Demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Lebih kurang Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawa. Dia ketawa. Mati yang nunggu bertakut.